Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita pada kajian Tadabbur Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini kita masuk kepada surat Yunus, di mana surat Yunus ini adalah surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 109. Sebab penamaan surat Yunus ini adalah kaum Nabi Yunus alaihi salam adalah satu-satunya kaum yang semua individunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus beriman kepada nabinya. Hal ini adalah takdir Allah bagi mereka hingga surat ini dinamakan dengan surat Yunus sebagai isyarat kepada karunia tersebut. Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita ada 7 surat yang panjang. Siapa saja yang mengambil 7 surat yang panjang, maka ia adalah orang yang alim. Maka surat Yunus adalah surat yang ke-7 dari surat yang panjang itu. Kalau kita lihat keselarasan awal ayat dengan akhirnya, kita dapat melihat bahwasanya surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang wahyu dan hikmah Rabbani. Kita bisa garis bawahi ada kata-kata hikmah Rabbani di situ. Allah berfirman pada ayat yang pertama, disampaikan oleh Allah, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sementara itu, ayat ini diakhiri pula dengan seruan untuk senantiasa mengikuti wahyu dan hikmah Rabbani. Allah berfirman, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan, dan dialah Allah hakim yang sebaik-baiknya. Semua ini karena sesuatu yang penting dari suatu hikmah terdapat pada berpegang teguhnya kita kepada wahyu Allah. Kalau kita coba lihat pembahasan utama yang terdapat di dalam surat Yunus ini, setidaknya ada 3 poin pembahasan utama dari surat ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah melalui ketentuan atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keimanan ini adalah salah satu rukun iman kepada Allah, di mana tema-tema yang pertama yang harus kita pahami di dalam surat ini, bukti-bukti yang terdapat di alam semesta seharusnya membuka kesadaran manusia akan hakikat dari uluhiyahnya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah itu hanya satu. Sekian banyak yang kita tampak, kita dengar, dan kita rasakan, penciptanya cuma satu. Qul huwallahu ahad, Allah cuma satu. Tidak ada selain Allah yang menciptakan. Maka kejadian-kejadian di bumi ini yang senantiasa dilalui oleh manusia, dilihat, dirasakan, didengarkan oleh manusia, tetapi ada dari sebagian manusia yang melalaikannya, bahkan ada yang betul-betul lupa akan petunjuk dari kejadian-kejadian tersebut. Pada ayat 12, 21, 23, dan 31, Allah mengingatkan bagi kita yang melihat apapun yang telah diciptakan oleh Allah, jangan sekali-kali melalaikan tugas kita sebagai ciptaannya. Bahkan jangan berpura-pura lupa bahwasanya pada setiap ciptaan Allah itu adalah suatu petunjuk bahwasanya Allah itu maha besar.
Namun kenyataan-kenyataan para pendusta di muka bumi ini tetap saja hadir dan timbul. Namun pada kenyataannya tetap saja di dalam kehidupan ini kita mendapatkan para pendusta mendustakan ayat-ayat Allah. Sehingga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu Allah mengancam untuk tidak mengikuti jejak mereka. Diingatkan oleh Allah kepada kita pada ayat ke-13, 14, 71, 74, 90, dan 91. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, secara umum surat ini mengobati sakit dari kebanyakan manusia. Kita mengenal penyakit fisik, kita juga mengenal penyakit hati. Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati mereka dan menjauhkan mereka dari keraguan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, nama dan sifat-sifat Allah. Allah ingatkan tentang pahala dan dosa. Semua ini dengan cara mengajak mereka untuk mentafakuri alam semesta. Ketika kita melihat gunung, apa yang harus kita pikirkan? Ketika melihat laut, apa yang harus kita pikirkan? Ketika melihat awan, melihat langit, melihat api, merasakan angin dan segala macamnya. Bukankah semua itu adalah suatu bukti kebesaran Allah dan maha penciptanya Allah? Dan hikmah-hikmah itu terdapat di alam semesta, bisa kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Dan betapa ajaibnya sesuatu yang begitu besar dipelihara oleh satu pencipta, maka dialah Allah. Keajaiban bagaimana Allah memelihara apa yang telah diciptakannya seharusnya menjadikan diri kita kecil dan tidak semena-mena, bahkan berlaku sombong di bumi Allah. Agar hidup ini punya tujuan, agar hidup ini menyadari bahwasanya Allah itu maha bijaksana dari segala sesuatu perbuatan, larangan, serta perintahnya. Dia maha bijaksana melalui perbuatannya, dia maha bijaksana melalui larangannya, dan dia maha bijaksana melalui perintahnya. Sementara itu, apa faedah yang bisa kita ambil ketika kita membaca surat Yunus ini? Pertama, dapat kita lihat pada surat Yunus ayat ke-57. Allah ingatkan manusia, ya ayuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah min rabbikum. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu pelajaran. Bukan hanya pelajaran, bukan hanya mau'izah, akan tetapi Allah juga berikan syifa. Allah berikan kepada kita mau'izah dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam sanubari kita. Bukankah kita tahu setiap kesalahan yang kita buat akan meninggalkan titik hitam di hati kita? Tetapi tidak cukup dengan syifa, Allah tambahkan dengan huda, dengan petunjuk, bahkan rahmatul lil mu'minin, bahkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat pada surat An-Nahl yang berhubungan dengan penyakit, Allah juga berfirman tentang madu, di mana Allah katakan di dalam madu itu ada obat untuk kesembuhan bagi manusia. Oleh karena itu Al-Quran adalah kesembuhan bagi hati, sedangkan madu adalah kesembuhan bagi tubuh. Tapi perhatikanlah para pendengar yang dirahmati Allah, segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah mengungkapkan tentang Al-Quran bahwasanya ia adalah kesembuhan, dan tentang madu bahwasanya di dalamnya terdapat kesembuhan. Sungguh sesuatu yang zatnya adalah kesembuhan lebih baik daripada sesuatu yang hanya mengandung kesembuhan. Para pendengar yang dirahmati Allah, faedah yang kedua dapat kita ambil yang disampaikan oleh Allah pada surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syak, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad,
berada dalam keraguan-raguan mimma anzalna ilaika, tentang apa yang kami turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'una alkitab min qablik, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk menjadi orang-orang yang ragu. Yunus ayat 94 ini, di dalam ayat ini terdapat keterangan bahwasanya seseorang yang ragu-ragu di dalam persoalan agama, maka dia memiliki kewajiban untuk bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Begitu juga dengan kehidupan kita kaum muslimin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui ketika kita tidak mengetahui. Kita harus bertanya kepada orang yang paham dan mengetahui ketika kita tidak paham atau mengetahui. Poin yang ketiga dapat kita ambil pada surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah, wala yarhaq wujuhahum. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik berikut tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula ditutupi oleh kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, kata Allah, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah juga bersabda tentang ini, ada kata-kata al-husna, lilladzina ahsanul husna, ada kata-kata al-husna. Al-husna yang dimaksudkan di sini adalah pahala yang baik. Pahala yang baik yang dimaksudkan di sini adalah surga. Dan ada juga kata ziyadah, ada tambahan. Tambahan di sini adalah melihat Allah yang maha mulia dan maha agung di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kebahagiaan apa kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar dimanapun Anda berada? Kebahagiaan apa yang akan kita cari? Kecuali kebahagiaan yang paling utama adalah bertemu dengan Sang Khalik, bertemu dengan Pencipta, bertemu dengan apa yang kita sebut dengan Rabb. Dialah uluhiyah, dialah rububiyah, dialah asma wa sifat. Terikat dengan satu kata, dengan satu kalimat, di mana hati bersumpah, tubuh dituntut untuk berbuat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka para pendengar yang dirahmati Allah, cukupkanlah diri kita untuk menghadap Allah. Semoga kita tergolong orang yang memang akan melihat Allah, dan cukupkanlah amal kita. Semoga rahmat Allah menempatkan kita kepada Al-Husna, tempat yang terbaik di mana Allah janjikan hanya bagi orang-orang yang beriman. Inilah yang dapat kita sampaikan pada poin-poin atau tema-tema yang terkandung di dalam surat Yunus ini, dan semoga kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa mempersiapkan diri, dan tergolong kepada hamba Allah yang dirahmati, dan tergolong kepada hamba Allah yang sangat merindukan untuk bertemu dengan Pencipta. Bekalilah diri kita, titipkan kepada hati kita untuk segera pada setiap saat, waktu, dan tempat yang diberikan kepada kita, kita berada pada rahmat Allah dan bersegera terhadap ampunan Allah dari segala khilaf dan khilafat yang kita perbuat. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.